saja kan, kalau boleh tahu nama bapak? Oke, nama saya Oni Leatimia. Umur bapak? Umur saya 78 sekarang ini. 1 November 1943 saya lahir. Ya. Saya punya saudara banyak, ada 8 orang, 4 laki, 4 perempuan. Semuanya udah meninggal, tinggal saya sendiri. Yang paling tua, kakak saya yang paling tua, umurnya 96 baru meninggal. Beda berapa? Kapan? 2 tahun yang lalu dia meninggal. Oh, udah dijawab tadi cuy. Yang lain-lainnya udah meninggal. Ada yang di Belanda di sana, ada yang di Ambon ada. Kalau boleh tahu anak bapak ada berapa ya? Anak saya perempuan 1. Tinggalnya di mana? Sini. Ini juga. Itu ada berapa cucu? Cucu 2. Yang 1 Hector, namanya Hector Edri Jonah. Jonah itu tahu Jonah? Yunus dalam Alkitab yang dia ditelan sama ikan paus, ya, 3 hari 3 malam dimuntahkan, terus dia dipakai oleh Tuhan untuk mendidik orang-orang di Niniwe. Lagi Pekerjaan bapak saat muda itu sebagai apa ya? apa itu? Pekerjaan pas saat muda itu. Saat muda saya jadi tentara, ya jadi pilot lah yang paling. Pekerjaan jadi pilot. Kalau boleh tahu pengalaman yang paling berkesan saat jadi pilot apa aja? Ya itu saya pernah jatuh dengan pesawat itu. Ini gambarnya. Jatuh tapi kita berempat semuanya selamat, tidak ada yang luka. Kamu tahu pesawat itu mau landing dengan kecepatannya kira-kira sekitar 80-90 km per hour. Jadi dia jatuh, kita begini. Nah, tumbling. Iya, Tapi meninggal nggak luka. ada yang Nggak ada yang luka pun enggak. selamat semuanya. Bukan karena saya pintar, tapi karena dijaga sama yang Maha Kuasa. Itu pasti. Kalau di sini tinggal udah berapa lama? Saya dari tahun 2002, jadi sudah berapa? 19 tahun ya kira-kira. Yes, kayaknya. Iya. Kalau dan selanjutnya pembelajaran hidup yang didapat di saat muda. Apanya? Pembelajaran hidup di saat muda. Oh, udah ya itu ya, saya jadi tentara kan, jadi tentara artinya saya harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh tentara. Ya saya jadi pilot, saya harus terbangkan pesawat dengan baik supaya selamat orang-orang yang terbangkan dengan baik. Tugas-tugas yang diberikan ke kita harus dilaksanakan dengan baik. Jadi komandan juga seperti itu kan, kita mengatur pangkalan itu supaya bagus, anak buahnya semuanya disiplin, dia harus bekerja sesuai dengan aturan dan diberikan oleh angkatan udara. Itu aja. Pangkat terakhir Pangkat terakhir saya bintang 1 tuh yang di atas tuh, marsekal pertama. Bahasa Inggrisnya Airfield Master. Pada selanjutnya apa yang diharapkan Bapak dalam rentang waktu selanjutnya di bumi ini? Yang pikiran kita yaitu kita harus dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Untuk dapat dilindungi oleh Tuhan yang baik, kita harus mengikuti Dia, harus ikuti aturannya, Dia harus setia kepada Dia. Baca firman supaya firman itu ditaruh dalam hati kita dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, kita kerjakan perintah Tuhan, kita harus simpan di dalam hati kita, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu seperti apa pada kehidupan kita ini. Itu harus begitu. Jadi kita harus mengikuti saja aturannya seperti itu. Bahwa saya harus setia sama Tuhan, saya harus percaya sama Dia bahwa Dia bisa menolong saya. Buktinya bahwa Dia menolong saya jatuh, saya nggak mati. Ya kan? Tidak ada orang yang jatuh dengan pesawat nggak mati. Ada 1-2 yakinnya, tapi ada yang patah leher, ada yang tangannya patah. Tapi ini tidak. Bukan karena saya pintar, tapi karena saya dilindungi oleh Tuhan. Itu ceritanya seperti itu. Saran apa Bapak punya saran untuk saya untuk menjalani hidup?
Ya saran saya kalau kamu anak Tuhan, kamu harus percaya sama Tuhan. Ya, kerjakan apa yang dia mintakan, dia perintahkan untuk kamu harus kerjakan. Ya, nggak boleh itu tidak kerjakan. Ya. Yang penting dalam kehidupan kamu, yang pertama kamu harus bersuka cita senantiasa. Artinya saya selalu senang Tuhan berkati aku, tapi saya harus berdoa. Ya kan? Saya berdoa dan terakhir bahwa saya harus mengucap syukur. Ya, karena Tuhan begitu baik, dia jaga aku, dia berikan kehidupan buat aku. Kamu kan tidur, kamu bisa mati kan? Ya. Tapi kamu bangun pagi, kamu harus bilang, thank you Lord, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah jaga aku malam ini. Dan kita selalu berdoa. Saya setiap sore, setiap malam mau tidur sebelum jam 10 saya berdoa. Saya berdoa itu ini apa namanya? Ilmunya berdoa itu bahwa kalau kita tutup tangan, kan orang Kristen kalau berdoa begini. Ini yang paling dekat dengan kita siapa? Ibu jari kan. Ini menandakan bahwa kita dekat dengan keluarga kita. Kita harus doakan keluarga kita. Ini apa? Ini jari ini dipakai untuk menunjuk. Siapa yang suka menunjuk? Guru-guru kita, pendeta kita. Itu kita harus doakan mereka. Saudara-saudara kita, habis itu guru-guru. Yang ketiga ini yang paling panjang sendiri, ini yang tengah ini. Itu kita harus doakan presiden kita doakan. Guru-guru kita juga kita harus doakan. Orang tua kita, apalagi orang tua tadi kita sudah doakan pada waktu di sini. Nah ini jari manis. Ya. Jari manis ini kan dia apa namanya? Dia lemah sendiri. Kita harus doakan teman-teman kita yang sakit. Ya yang kira-kira nakal kita harus doakan dia supaya dia kembali lagi jadi baik. Dan ini yang kecil ini, yang paling kecil ini kita ini. Hidup kita yang paling kecil hidup kita ini, ya kan, paling kecil kita paling hina sendiri kalau untuk dalam apa Kristenan ini. Jadi kita harus doakan semua, tiap hari harus doakan. Saya jam 4 pagi saya bangun, saya harus berdoa. Jadi saya selalu dalam kehidupan saya jam 10 mau tidur, saya berdoa, saya mendoakan supaya istri saya sehat, keluarga saya sehat, anak-anak saya sehat. Saya punya saudara-saudara semua yang ada di sini, di mana, di Ambon, di Belanda, ada di Inggris, ada di Australia, ada. Saya harus doakan mereka semua supaya mereka selamat, menjadi orang yang baik. Habis itu saya harus doakan saya punya negara ini seperti apa, jangan sampai nanti ada terjadi peperangan di kita seperti itu. Kita doakan Pak Presiden, semua kita doakan. Kita doakan terakhir, kita doakan diri kita sendiri. Saya mau jadi apa nih Tuhan? Kalau saya mau menjadi untuk menyampaikan firman, saya harus belajar. Tuhan tunjukkan jalan supaya saya bisa untuk melakukan itu. Itu seperti itu. Sebagai anak Tuhan begitu. Oke Pak, saya mendapat informasi kalau dulu itu Bapak pernah sekolah di luar negeri. Kalau boleh tahu itu ceritanya kayak seperti apa ya? Sekolahnya di sana itu sekolah dibilangin sekolah staf dan komando. Artinya di situ kita belajar staf, kita belajar komando. Komando artinya kita harus memberitakan yang betul seperti ini, menurut aturannya seperti ini. Itu di Inggris, ya. Nah saya pulang dari sana kan saya harus berikan apa yang saya dapat itu untuk Angkatan Udara dong. Angkatan Udara yang kan sekolahkan saya, dia yang bayar ongkos saya ke sana. Di sana dia kasihkan uang buat saya nggak pakai uang saya. Gaji saya di sini, tapi saya di sana dikasih uang. Habis itu tingkatannya lebih tinggi lagi, saya sekolah di Air War College, sekolah perang udara. Di mana? Di Amerika, di Alabama. Itu daerahnya juga panas seperti kita karena itu enak. Ya setelah kita pulang dari sana, kita harus memberikan pelajaran itu untuk negara kita. Ya saya akhirnya kan jadi sekolahnya pulang dari sana, saya jadi direktur operasi untuk memimpin operasi-operasi Angkatan Udara yang ada di Koops AU2 di Makassar sana. Pulang dari situ saya mestinya naik pangkat, tapi ya karena kita belum tahu kenapa kita tetap jadi kolonel, tapi akhirnya jadi jenderal juga kan. Nah kita menjadi jenderal artinya kita punya orang tua senang tentu saja. Bukan soal duitnya, duit kita nggak pernah pikirin uangnya itu. Yang penting bahwa saya bisa memimpin apa yang saya ditugaskan oleh negara ini untuk saya kerjakan, itu aja.
dulu kan bapak itu pilot kan. Saya pilot, Ya. saya terbang banyak tuh pesawat. Tujuan utamanya dari pilot itu apa ya? Kenapa ingin? Loh, ini sekarang kita punya angkatan udara buat apa? Angkatan udara itu kan itu untuk membantu negara ini supaya dia jangan sampai ada orang yang mencuri, ada orang yang mengacau di mana. Kan kita harus bawa, misalnya saya bawa pesawat Hercules. Hercules itu tugasnya dia membawa pasukan-pasukan yang akan diterjunkan di sana. Seperti tugasnya masing-masing. Ada pesawat-pesawat yang dipakai untuk pesawat tempur, jadi memburu orang-orang yang mengacau negara ini. Pesawat transport kita membawa orang-orang untuk supaya berjalan dengan baik, lebih cepat. Kita itu seperti itu. Pesawat helikopter dia akan membantu orang-orang yang misalnya jatuh di mana. Pesawat Albatros dia harus landing di laut, kalau orang-orang jatuhnya di laut kita bisa membantu. Pertanyaan terakhir Pak, pesan Bapak buat penerus bangsa yang akan datang. Gimana itu? Pesan Bapak untuk penerus bangsa yang akan datang. Ya itu ya, anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ya kalau kita sekolah jangan main-main. Sekolah itu harus serius. Sekarang kalau kamu disekolahkan ke luar negeri, jangan cuma sekolah itu kamu attend the course. Tahu attend the course? Saya menghadiri aja, tapi saya nggak lulus. Kan nggak boleh. Harus pass the course. Untuk pass the course saya harus belajar. Sama sekarang, kamu di SMA kamu belajar sungguh-sungguh supaya nanti masuk ke universitas suatu waktu kamu jadi presiden bisa saja kan? Tidak ada yang larang. Kalau kamu pinter, kamu bisa dipilih. Jadi serius belajar sungguh-sungguh supaya saya bisa menjadi orang yang diinginkan oleh negara ini untuk membuat negara ini bagus. Iya nggak? Ya. Oke, apalagi? Udah Pak. Udah. Terima kasih Pak untuk wawancaranya Pak. Oke, mudah-mudahan kamu senang ya, kamu tahu cerita tentang saya, artinya gitu. Saya dengan guru kamu itu, Bu Mega, itu dia keponakanku. Dia punya kakak yang tadi saya cerita bahwa saya sekolahnya dia yang sekolahkan saya. Kakak saya yang ingin saya jadi dokter itu. Ya. Nah, saya bagian tugas setelah saya jadi perwira, saya jadi apa? Saya kan harus juga membantu anak-anaknya, termasuk ibu guru kamu itu. Ya, sekolahkan mereka. Dan mereka pintar. Dia jadi guru, ada yang pintar. Karena kita inginkan mereka juga harus menunjukkan bahwa orang tuanya susah kan kerja cari uang untuk datang sekolah. Nah, kamu harus tahu itu betul bahwa kamu berhutang budi sama orang tua kamu. Sehingga kamu nggak boleh main-main kalau sekolah. Jangan, waduh kita punya teman banyak kita main-main aja. Dan nanti kan besok pulangan nyontek. Nggak begitu. Oh, saya harus bisa, saya harus belajar sungguh-sungguh supaya saya bisa dipakai nanti. Kalau saya lulus, saya punya sesuatu yang bisa saya. Seperti saya terbang jadi instruktur pilot. Saya ngajarin anak-anak supaya jadi pilot yang bagus. Punya murid saya, ada 2 orang murid saya yang jadi kepala staf Angkatan Udara bintang 4. Murid saya. Jadi akhirnya kan dia kalau ketemu saya, dia bintang 4, saya bintang 1. Kan dia lebih tinggi dari saya, dia jadi pemimpin saya. Tapi dia panggil saya, good morning sir. Karena saya gurunya dia. Seperti itu. Dan mereka selalu ingat bahwa itu guru itu dia mengajarkan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya seperti itu. Anak-anaknya sendiri harus mengerti betul bahwa saya harus belajar, nggak boleh main-main. Kalau saya main-main percuma dong, kamu kesini ngapain? Nggak ada gunanya. Jadi kamu dapat pengetahuan bahwa saya kerja keras. Meskipun pangkat saya cuma bintang 1, saya tidak menjadi sakit hati dengan itu. Banyak persoalan yang kamu tidak perlu tahu. Tapi saya, terima kasih Tuhan karena saya sudah diberikan. Saya punya keluarga, saya yang paling tinggi. Di kampung saya yang paling tinggi pangkatnya di situ. Tapi dari kampung kita itu sendiri, itu ada menteri, 2 menteri yang bekerja pada zamannya Pak Presiden. Itu dari kampung saya. Satu kampung, om saya sendiri namanya Putulena, Pak Putulena, yang satu Pelopesi. Itu dari kampung saya. Jadi kampung saya itu cukup pintar-pintar. Tapi saya sendiri yang jadi jenderal kan istimewa.
Itu. Jadi saya ingin supaya kamu berdua, teman-teman kamu juga belajar sungguh-sungguh. Tunjukkan bahwa bapak saya kerja keras, ibu saya kerja keras untuk cari uang untuk saya mau belajar. Gak boleh main-main, ya, jangan main-main, sungguh-sungguh belajar. Kalau bisa kita ya lulusnya dengan cum laude terus seperti kakak saya itu, bapaknya guru kamu itu sekolah apa saja dia lulusnya cum laude. Dia sekolah 3 tahun di Bandung, D1 General Science. Dia sekolahnya cuma 9 bulan. Sekolah 3 tahun, dia sekolah 9 bulan. Dia lulus cum laude. Dia pergi ke Inggris sekolah di sana 3 tahun, lulusnya cum laude. Jadi pintar betul bapaknya guru kamu itu. Pintar. Jadi karena dia tahu bahwa bapaknya orang miskin, bapaknya tidak punya apa-apa. Saya punya keluarga punya suatu prinsip bahwa anaknya yang laki-laki tidak boleh tinggal di kampung. Dia harus sekolah. Nah, dia dapat sekolah, dia harus mengajarkan adiknya yang di bawahnya dia. Dia harus berikan uang buat dia untuk sekolah. Adiknya di bawah sudah harus ke bawah. Semua begitu. Jadi kita selalu saling membantu satu dengan yang lain. Saya enak karena saya paling anak kecil kan, paling bungsu. Jadi saya dibantu semua orang. Nah, kalau saya sudah jadi, saya juga harus bantu yang lain. Anak-anaknya mereka yang saya bantu. Seperti itu ya. Jadi tolong di sekolah jangan lagi main-main, tapi kita serius, kita belajar untuk sekolah. Ya. Saya punya cucu 2, itu speak English every day. Ya. Mereka speak English. Ya. Cerdas-cerdas. Saya punya yang laki ini, dia ingin jadi pilot. Yang saya gitu terinspirasi. Dia nggak usah lihat pesawatnya jalan di atas ini, dia tahu itu pesawatnya Hercules, itu pesawatnya CN, dia tahu. Mendengar saja. Semua pesawat angkatan udara dihafal semua. Pesawat tempurnya ini, pesawat transportnya ini, pesawat helikopternya ini. Tapi dia ingin jadi itu. Dan kita dari sekarang kita berikan, ayo belajar, kamu harus tahu tentang ini. Saya bawa dia ke pesawat sama dia nih. Saya ajarin dia naik pesawat Hercules untuk terbang simulator. Di situ aku terbangin dia. Ya, jadi kita begitu caranya. Kita punya kemauan apa, kita harus main. Jangan dibiarin. Harus main. Itu sekolah. Ya. Kasihan orang tua kamu kalau kamu disekolahkan ya susah kan. Orang tuanya cari uang susah dari sekolah. Kita kadang-kadang kita tidak berpikir begitu. Kamu tahu bapak punya uang. Enggak begitu, dia susah cari uang. Itu kamu sekolah. Stevie, go there. Okay. Hey, I still have friend here. Okay. Oke. Ayo minum dulu, minum. Udah. Ini.